Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kita bertemu pada video ini untuk membahas tentang bagaimana tutorial pembelajaran melalui TikTok dan CapCut. Jadi ini juga menjawab tantangan kita sebagai guru di masa yang canggih ini, serba teknologi, sehingga pembelajaran yang kita bawakan nanti lebih atraktif dan tidak membosankan seperti pembelajaran yang dulu. Baik, adapun agenda yang kita bahas nanti di sekarang ini adalah bagaimana perubahan teknologi atau media pembelajaran dari masa dulu sampai masa yang sekarang. Dan yang kedua, pemilihan media yang selektif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana TikTok dan CapCut dapat menjadi platform alternatif dalam pembuatan media pembelajaran digital yang menarik dan atraktif. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Eka Permana. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Palu sebagai guru geografi dan dipercayakan untuk membawakan video ini dan kita di sini sama-sama belajar. Adapun pembahasan yang pertama adalah mengapa terjadi perubahan teknologi atau media pembelajaran. Teknologi merupakan alat yang paling ampuh dalam pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar, di mana teknologi atau media pembelajaran mengubah cara mengajar guru dan mengubah cara belajar siswa. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses dalam memperoleh informasi dari manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Perubahan teknologi atau media kerap dikaitkan dengan adanya pembelajaran yang sifatnya monoton sehingga kurang menarik perhatian siswa dalam belajar, sehingga diperlukan adanya perubahan yang mendasar dari segi media pembelajaran agar pembelajaran dalam kelas lebih menarik dan atraktif. Selanjutnya kita bahas pembelajaran model kuno dan perbandingan dengan model masa kini. Pembelajaran model kuno sifatnya sangat monoton, di mana akses informasi itu hanya terbatas, hanya bisa berasal dari buku paket ataupun dari pengetahuan guru itu sendiri. Dan yang kedua, bentuk-bentuk media hanya dalam berupa fisik, yang mana bentuk berupa fisik dapat termakan usianya atau rusak termakan oleh waktu. Kemudian pembelajaran hanya terjadi di dalam ruang kelas. Sementara pembelajaran yang kekinian, pembelajaran yang sifatnya informasi itu bisa dimanapun kita dapatkan, aksesnya mudah dan oleh siapapun. Kemudian pembelajaran sifatnya tidak hanya di kelas, namun dimanapun dia mau belajar, itulah terjadi pembelajaran. Kemudian medianya bersifat atraktif, inovatif, dan menarik perhatian, yang juga sifatnya digital, sehingga dapat tersimpan lebih lama di perangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana kita selektif dalam memilih media pembelajaran. Selektif artinya kita harus memilah-milah apa fungsinya, apa tujuannya, dan untuk siapa kita gunakan. 6 tata cara selektif dalam memilih media. Yang pertama, tentunya media tersebut harus menarik. Semakin menarik media tersebut, maka semakin besar minat belajar siswa. Karena media yang menarik dapat melatih daya rangsang siswa untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus. Kedua, tentunya media yang harus kita gunakan haruslah ringan. Ringan, media digital yang ringan, kinerjanya lebih optimal dibandingkan dengan yang ukurannya sangat berat, yang dapat membuat kinerja gawai Bapak Ibu lebih lambat. Kemudian tentunya sebuah media itu harus familiar dan user friendly. Familiar artinya umum digunakan, banyak memberikan kemudahan, dan tentunya ramah digunakan sehingga mempermudah kita dalam membuat suatu media pembelajaran yang menarik. Yang kemudian ada fungsinya. Ingat, tujuan kita untuk membuat media pembelajaran adalah kita buat media tersebut untuk apa, untuk siapa, dan untuk di mana. Dan yang terakhir, gratis.
Tentunya di masa sekarang banyak platform-platform atau media-media digital, media sosial digital yang sifatnya gratis. Walaupun dikatakan gratis, tetapi fitur-fiturnya tidak kalah menarik dan tidak kalah lengkap dari versi yang berbayar. Selain itu, yang versi gratis dapat menghemat kantong kita kan. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan TikTok. Kenapa sih harus TikTok? Kamu bertanya, Bapak bertanya-tanya. Sini saya kasih tahu. Kenapa harus TikTok? Karena TikTok saat ini menjadi trendsetter, media paling banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya oleh siswa-siswa kita. Dalam TikTok banyak tersedia fitur-fitur menarik yang dapat membuat belajar lebih asik dan lebih menarik, seperti adanya filter video, efek-efek pada video, penambahan musik, dan kemudahan dalam penggunaannya. Bagaimana stigma miring tentang TikTok? Dulunya TikTok pertama kali ketika baru muncul di jagat maya, TikTok kerap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Contohnya, pertama kali dulunya TikTok muncul, itu kerap dijadikan sebagai ajang pamer joget-joget, ajang pamer badan, yang pokoknya yang ajang-ajang yang sifatnya vulgar. Kemudian di awal TikTok juga kerap banyak berita palsu yang bertebaran di sana, berita-berita bohong, berita-berita yang sifatnya hoax. Kemudian banyak juga mengatakan bahwa TikTok data pribadinya kita lebih cepat bocor, seperti nomor KTP, nomor KK, bahkan sampai nomor rumah bisa dibocorkan oleh TikTok. Tapi semua itu tidak benar ya. Nah, kenapa tidak benar? Karena kita memanfaatkan TikTok sebagai media pembelajaran. Kita sebagai guru menggunakan TikTok untuk mempermudah akses informasi, mempermudah proses pembelajaran, mempermudah memberikan informasi kepada siswa kita dengan cara yang lebih menarik. Karena TikTok dapat melatih daya rangsang kita mengedit video, kemudian dapat meningkatkan pembelajaran lebih atraktif dan interaktif. Contohnya, ada satu tools di TikTok yaitu Duet yang kita bisa manfaatkan untuk ujian lisan secara live. Kemudian di TikTok dapat melatih daya kreatif kita dalam membuat media yang lebih menarik dan atraktif. Selain TikTok, ada satu tools aplikasi editing video dalam membuat media pembelajaran yang namanya CapCut. Aplikasi CapCut ini hampir mirip fungsinya dengan TikTok. Namun perbedaannya adalah jika TikTok hanya bisa mengedit video pada saat kita online, namun kalau CapCut bisa kita menggunakan offline maupun online. Dan pada CapCut juga ada fitur penghapus latar, ada fitur mengubah teks menjadi suara, atau mengubah suara menjadi teks. Jadi nanti kita tutorialnya ya. Akhir kata saya akhiri dengan bijaklah kita menggunakan atau kita memanfaatkan media sosial atau platform media digital yang ada, karena semakin bijak kita gunakan, semakin bermanfaat media sosial atau platform tersebut. Dadah, sampai di sini kita berjumpa lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Dadah.